Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juflian Rizky Andika Ujento. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Hari ini saya akan membahas tentang logika induktif dan logika deduktif, beserta objek formal dan material ilmu logika dengan cakupannya. Tapi sebelum itu, mari kita ketahui apa itu logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Saya akan jelaskan lagi. Logika disebut dengan logika episteme, Latin logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Logika juga termasuk dalam ilmu pengetahuan. Kajian ilmu logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Agar dapat berpikir seperti itu, logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Hal ini menunjukkan bahwa logika bukanlah sebatas teori, tapi juga merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Ini sebabnya logika disebut filsafat yang praktis. Pada dasarnya, penalaran logika dibagi menjadi dua, yakni induktif dan deduktif. Yang pertama adalah logika induktif. Logika induktif merupakan cara berpikir di mana menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induktif ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum, berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Ciri-ciri logika induktif antara lain: sintesis, kesimpulan ditarik dengan mensintesakan kasus-kasus yang digunakan dalam premis. Berikutnya, general, kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak. Dan a posteriori, kasus-kasus yang dijadikan landasan argumen merupakan hasil pengamatan indrawi. Logika induktif memiliki 3 penalaran. 1. Generalisasi, 2. Analog, 3. Hubungan kasual. Generalisasi merupakan proses penalaran yang berdasarkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum atau luas. 2. Analogi, analogi adalah cara penalaran dengan membandingkan dua hal atau lebih yang mempunyai sifat yang sama. 3. Hubungan kasual. Hubungan kasual merupakan jenis logika induktif yang penalarannya diperoleh dari gejala-gejala yang saling terhubung. Contoh penalaran generalisasi: kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulannya, jadi setiap kuda punya sebuah jantung. Contoh penalaran analogi: Andi pergi mencari baju di toko A. Andi mendapatkan baju yang bagus di toko A. Cynthia mencari baju juga di toko A. Cynthia juga mendapatkan baju yang bagus di toko A. Kesimpulannya, baju yang dijual toko A semuanya bagus. Penalaran hubungan kasual: habisan uang membuatku tidak bisa membeli makanan. Koneksi internet yang buruk membuatku sulit untuk mengikuti pertemuan kuliah online. Mempunyai hubungan sebab akibat. Berikutnya, logika deduktif. Logika deduktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah berdasarkan bentuknya, serta kesimpulan yang dihasilkan sebagai kemestian yang diturunkan dari pangkal pikiran yang jernih atau sehat. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Pernyataan yang mendasari logisme ini disebut dengan premis. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah.
Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Premis tersebut dibagi menjadi dua, premis mayor dan premis minor. Premis mayor merupakan premis yang bentuknya umum atau lengket seluruh konteks. Contoh, anak pramuka menggunakan baju coklat-coklat. Premis minor merupakan premis yang lebih spesifik atau terikat oleh premis mayor. Contoh, Andi adalah anak pramuka. Andi memakai seragam coklat-coklat. Contoh logika deduktif. Semua orang yang keterima di Akademi TNI Polri harus memiliki fisik dan akademik yang bagus. Saya ingin diterima masuk Akademi TNI Polri, jadi saya harus memiliki fisik dan akademik yang bagus. Upaya menemukan kebenaran dengan cara memadukan penalaran deduktif dengan penalaran induktif tersebut melahirkan kebenaran yang disebut dengan reflective thinking atau berpikir refleks. Selanjutnya kita berpindah ke objek material dan objek formal ilmu logika. Objek material adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material yang ada dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagai filsuf, membagi objek material filsafat atas 3 bagian, yaitu ada yang dalam alam empiris, ada yang dalam pikiran, dan ada yang dalam kemungkinan. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu mengetahui yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Berikutnya objek formal, sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Misalnya objeknya adalah manusia yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya psikologi, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Artinya, filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap dasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Cakupan objek material dan objek formal. Objek material filsafat ilmu itu bersifat universal, umum, yaitu segala sesuatu realita yang ada, sedangkan objek formal filsafat ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Objek material mempelajari secara langsung pekerjaan akal dan mengevaluasi hasil-hasil dari objek formal. Ilmu itu menguji dengan realisasi praktis yang sebenarnya. Sedangkan objek formal filsafat ilmu menyelidiki segala sesuatu itu guna mengerti sedalam-dalamnya, atau mengerti objek material itu secara hakiki, mengerti kodrat segala sesuatu itu secara mendalam. Objek formal inilah sudut pandang yang membedakan watak filsafat dengan pengetahuan, karena filsafat berusaha mengerti sesuatu sedalam-dalamnya. Maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.